Selain itu disampaikan, Mimin juga ingin sedikit memberi gambaran bagaimana proses dari penetapan NIP 3K ataupun NIP ketika sudah 100% ditetapkan. Kapan sih sebenarnya SK itu diterima? Jadi begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Berikut ada 6 informasi penting yang akhirnya membuat rekan-rekan honorer sujud syukur. Kita akan cek juga kapan sih sebenarnya SK itu akan diterima, dan kita akan dengar apa sih penjelasan BKN tentang pertek itu. Untuk info lengkapnya ikuti video ini sampai selesai. Seperti biasa kami mengajak bagi Bapak Ibu yang baru mampir di channel ini, pastikan meninggalkan jejak dengan menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Di sini kami akan menyampaikan 6 informasi penting bagi Bapak Ibu yang tentu saja akan menyebabkan Bapak Ibu akan bersujud syukur setelah mendengar informasi ini. Informasi pertama langsung saja Bapak Ibu. Ya, lagi-lagi terkait undangan penyerahan SK untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya. Ya, selamat Bapak Ibu. Lagi-lagi ini adalah undangan untuk penyerahan SK P3K dan CPNS baik itu yang tahun 2019 dan tahun 2021 serta P3K tahap 1 dan tahap 2. Ini Bapak Ibu ya. Perihal adalah undangan Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya dengan ini mengundang saudara untuk hadir pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 pukul 9 pagi sampai dengan selesai, bertempat di halaman kantor Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya. Acara pertama adalah penyerahan SK pengangkatan CPNS formasi tahun 2021 dan P3K tahap 1 dan tahap 2 formasi tahun 2021. Serta yang kedua, penyerahan SK pengangkatan dan pengambilan sumpah CPNS formasi tahun 2019 yang telah menjadi pegawai negeri sipil yang sebelumnya CPNS ya. Demikian atas kehadiran saudara-saudari pada waktunya diucapkan terima kasih. Ya, sekali lagi kami ucapkan selamat bagi Bapak Ibu, rekan-rekan calon P3K dan CPNS yang berada di wilayah Aceh Barat Daya. Selanjutnya informasi kedua, yakni datangnya dari pemerintah kota Tasikmalaya. Lagi-lagi ini adalah ditujukan kepada rekan-rekan guru ya. Di sini ada nama yang diundang secara pribadi di Tasikmalaya, yakni undangan penandatanganan perjanjian kerja dan target kinerja P3K Jabatan Fungsional Guru untuk tahap 1. Ya, isi suratnya langsung saja sehubungan dengan hal di atas. Kami mohon saudara untuk hadir mengikuti kegiatan penandatanganan perjanjian kerja dan target kinerja P3K Jabatan Fungsional Guru secara simbolis pada apel gabungan tingkat kota Tasikmalaya yang juga diadakan waktunya Senin 21 Maret pukul 7.30 sampai dengan selesai, bertempat di lapangan upacara Balai Kota Tasikmalaya. Sedangkan ketentuan pakaian, atasan kemeja warna putih, bawahan warna hitam, dan menggunakan sepatu PGH tertutup warna hitam. Apa nih PGH? Demikian kami sampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Kepala Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya. Sekali lagi selamat kami ucapkan kepada rekan-rekan yang diundang pada acara di Tasikmalaya. Kemudian informasi penting ketiga, yakni datangnya dari pemerintah Kabupaten Majene. Ya, Kabupaten Majene. Di sini ditujukan suratnya kepada Kepala SD SMP se-Kabupaten Majene. Nah, di sini bukan undangan penyerahan SK Bapak Ibu, tetapi terkait penyampaian informasi. Apa sih informasinya? Sampaikan kepada para kepala sekolah bahwa bagi yang sudah terangkat guru P3K, supaya tidak diusulkan lagi penerbitan SK Bupati dan SK Dinas. Tentu saja Bapak Ibu ya. Ya, bagi Bapak Ibu yang sudah dinyatakan lolos P3K, pasti untuk SK daerahnya ataupun GTT maupun PTK non-ASN-nya pasti akan diputus, serta tidak dimasukkan lagi pada penggajian dari dana BOS. Bagi guru yang terangkat P3K di daerah khusus, nah ini Bapak Ibu, dan kembali terangkat di daerah khusus, sesuai formasi yang ada, masih bisa diusulkan sebagai penerima tunjangan khusus. Sedangkan guru yang terangkat P3K dari daerah khusus, namun terangkat di daerah bukan daerah khusus, maka guru yang bersangkutan tidak dapat diusulkan sebagai penerima tunjangan daerah khusus. Ya, tentu saja Bapak Ibu, ini adalah dana tunjangan
yang diberikan kepada Bapak Ibu apabila bertugas di daerah khusus. Tapi apabila sudah tidak bertugas di daerah khusus, tentu saja tunjangan itu akan dicabut. Ya, ini hanya sekedar informasi kepada Bapak Ibu juga supaya dapat dipahami. Kemudian informasi keempat Bapak Ibu. Nah, ini informasi keempat bersumber dari Instagram Ibu Nunu ya. Kita akan lihat di sini bahwa ada informasi P3K tahun 2022 bahwa saat ini Kementerian Pan-RB sedang menyiapkan Permenpan tentang seleksi ASN P3K termasuk untuk ASN P3K Jabatan Fungsional Guru. Berdasarkan Permen Pan-RB tersebut akan banyak hal yang berbeda dari tahun 2021. Dan saat ini Permenpan tersebut sedang dalam finalisasi. Ya, mudah-mudahan saja segala akomodasi ataupun dan usulan-usulan daripada rekan-rekan guru agar mengakomodir beberapa hal, misalnya seperti yang lolos passing grade, seperti masa pengabdian, itu akan diatur kembali dan diberikan peluang bagi rekan-rekan semua di dalam Permenpan RB yang baru. Nah, ini disampaikan melalui Instagram Ibu Nunu. Ya, semoga informasi ini menjadi kabar baik bagi kita semua. Dan informasi terakhir dari BKN Bapak Ibu, resmi dari BKN, terkait kapan sih sebenarnya SK kita akan diberikan, serta langkah-langkah dan prosedur yang dilakukan BKN dalam penetapan NIP3K kita sampai penyerahan SK. Nah, ini kita dapatkan penjelasan dari akun Instagram Bapak Ibu, akun Instagram BKN, yakni dari Regional 3 BKN. Nah, ini penjelasannya, selamat malam. Maaf jika menunggu sampai akhir larut malam. Berikut Mimin sampaikan perkembangan penetapan NIP3K di wilayah Kanrek 3 Bandung. Mohon izin Mimin menyampaikan, ini Bapak Ibu supaya kita paham apa sih kerja dari BKN ini. Jika merasa kecewa atau apapun itu, mohon agar dapat menjaga etika bahasa dalam mengeluarkan pendapat ya. Nah, ini Bapak Ibu karena banyak sekali komentar yang masuk di Instagram regional, Kanrek regional baik itu 1 sampai 14 yang mempertanyakan kinerja daripada pegawai-pegawai Kanrek ini. Nah, ini langsung direspon, sebagai CASN sebaiknya dapat memberikan contoh yang baik. Jika ingin membalikkan caption Mimin malam ini, tak apa. Yang pasti, tim terus bekerja agar penetapan NIP ini ataupun NIP3K dapat segera selesai. Nah, ini sebagai informasi Bapak Ibu, yang dikerjakan tidak hanya nomor induk P3K atau NIP CPNS saja, tetapi kerja kami berbarengan keduanya dan tentu pekerjaan rutin lainnya tidak mungkin ditinggalkan. Jadi benar Bapak Ibu, pekerjaan mereka ini tentu saja dapat kita hargai dan semoga ini semua selesai ya. Selain itu disampaikan, Mimin juga ingin sedikit memberi gambaran bagaimana proses dari penetapan NIP3K ataupun NIP. Ketika sudah 100% ditetapkan, itu masih ada proses verifikasi validasi tahap 2 namanya. Tujuannya adalah untuk mengecek kembali apakah data yang sudah ditetapkan itu sudah benar, seperti TMT dan gajinya. Jika sudah, maka akan diparap dan menjadi pertek. Nah, ini Bapak Ibu, pertek. Pertek ini artinya pertimbangan teknis ya. Pertek ini kemudian yang akan menjadi dasar pembuatan SK oleh daerah. Oh, jadi begitu Bapak Ibu ya. Jadi pertek ini sebuah aturan resmi dari BKN dalam penetapan SK Bapak Ibu serta penyerahan SK-nya. Nah, di sini dijelaskan bahwa wewenang Kanrek itu sampai di pertek. Selanjutnya untuk SK, SPMT dan sebagainya adalah kewenangan daerah. Dan yang penting Mimin sampaikan, setiap daerah itu bisa berbeda-beda. Ya, makanya kita lihat Bapak Ibu, ada daerah yang sudah cepat ya menyerahkan SK kita, ada yang lambat. Kemudian ada ditambahkan di sini, Mimin banyak mendapatkan kritik dan saran. Mimin pun membaca apa yang warga BKN sampaikan. Ada sedih dan ada juga yang menyenangkan. Tapi di sini Mimin izin menyampaikan jika memang ada yang sudah resign dari pekerjaan sebelumnya, sembari menunggu hingga menerima SK. Ini contohnya di rekan-rekan sekolah swasta atau mungkin rekan-rekan yang sudah tidak digaji lagi dari sekolah asalnya, mungkin bisa mengambil pekerjaan lain ya. Semoga dibukakan pintu rezeki dari arah manapun karena rezeki itu adalah kehendak Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, ini Bapak Ibu penjelasan agar kita paham bagaimana sih proses penetapan NIP3K kita sampai dengan penyerahan SK. Mengapa sih terjadi keterlambatan dan penundaan? Nah, di sini kita lihat tidak ada sama sekali disinggung masalah anggaran ya Bapak Ibu. Alhamdulillah kalau begitu.
Kemudian satu lagi Bapak Ibu, ada curhatan juga terkait penetapan NIP3K dan pencalonan SK ini dari Kanrek 4. Nah, ini update per 18 Maret 2022. Ini rata-rata Kanrek sekarang sedang menetapkan, memposting di laman Kanreknya penetapan NIP3K per 18 Maret setelah pihak BKN memposting di laman resmi BKN ya. Nah, di sini catatan yang mesti kita pahami betul bahwa berkas Bapak Ibu itu akan ada 4 kode ini ya. Pertama adalah masih ada usulan tambahan. Ini artinya dari daerah memang belum selesai mengusulkan kepada BKN ataupun Kanrek. Kemudian ada juga yang sudah selesai, yang sudah ditetapkan NIP-nya, yang biasa kita sebut dengan sudah ACC ya. Dan kemudian yang ketiga ada yang namanya BTL, berkas tidak lengkap, dan ini yang melengkapi adalah instansi ya, bukan Bapak Ibu. Serta yang keempat adalah TMS yang memang tidak memenuhi syarat, berarti memang ada data-data yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atau data-data palsu. Nah, di sini kita lihat komentar dari admin BKN 4 Makassar. Kapan sih sebenarnya SK itu diterima? Jadi begini, ini penjelasannya Bapak Ibu. Setelah NIP keluar dari BKN yang 100% itu, namanya Pertek, pertimbangan teknis akan diberikan ke instansi daerah BKD. Jadi ada semacam dokumen resmi Bapak Ibu ya, yang disebut dengan pertimbangan teknis. Nah, sambil menunggu pertimbangan teknis inilah daerah belum dapat menyerahkan SK jika belum dapat kiriman Pertek dari BKN masing-masing. Lalu, setelah Pertek itu disampaikan, barulah BKD menerbitkan SK pegawai yang ditandatangan pejabat setempat. Setelah itu akan ada SPMT, surat pernyataan melaksanakan tugas. Kemudian barulah pegawai itu bekerja secara sah pada suatu instansi atau lembaga. Dan tentu ini menjadi salah satu syarat untuk rekan-rekan semua menerima gaji dan tunjangan. Jadi begitu Bapak Ibu penjelasan Pertek itu sebenarnya ya, bahwa memang ada satu dokumen yang nanti dikirim oleh BKN kepada BKD, dan setelah BKD menerima dokumen Pertek itu atau pertimbangan teknis itu, barulah BKD diberikan izin untuk membuat SK yang akan dibagikan kepada rekan-rekan guru. Demikian Bapak Ibu, ada 6 informasi yang semuanya penting yang dapat kami sampaikan pada video kali ini. Mudah-mudahan ini menjadikan kita lega dan dapat dipahami bahwa proses penetapan NIP3K bukan hanya sekedar ditetapkan NIP dan mencapai 100%, tetapi ada beberapa langkah yang harus dilakukan oleh pihak BKN dan BKD sebelum SK tersebut diserahkan kepada Bapak Ibu guru. Semoga menjadi pencerahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.